Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfi Ramdhani. Saya berasal dari kelas M2 Marta Negara. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang laporan magang yang telah saya selesaikan dengan judul Implementasi Program Cicilan Emas sebagai Investasi di Bank Syariah Indonesia BSI KCP Majalengka Kadipaten. Selanjutnya ada 6 materi yang akan dibahas oleh saya sendiri. Yang pertama itu latar belakang, yang kedua itu profil instansi, dan yang ketiga itu aktivitas magang, yang keempat itu pembahasan, dan yang kelima kesimpulan saran, dan refleksi diri itu yang terakhir. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Dalam upaya ekonomi yang penuh tantangan, mencari alternatif investasi yang aman dan menguntungkan adalah hal yang penting. Dalam upaya memenuhi kebutuhan investasi masyarakat yang semakin beragam, investasi emas selalu menarik minat banyak orang, dan dengan perkembangan program cicilan emas, akses ke investasi ini semakin mudah. Pilihan untuk berinvestasi emas sebagai perencanaan keuangan itu menjadi solusi investasi yang stabil, karena investasi emas suatu hal yang menjanjikan jika dilihat dari nilai harga emas yang terus-menerus meningkat setiap tahunnya. Bank Syariah Indonesia adalah salah satu pelopor dalam industri keuangan syariah. Memahami pentingnya emas sebagai instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Bank Syariah Indonesia juga memperkenalkan program cicilan emas sebagai alternatif investasi yang menarik. Program ini memungkinkan nasabah untuk membeli emas secara berkala dengan pembayaran cicilan, memudahkan akses ke aset emas yang bernilai dan sesuai syariah. Kemudian profil instansi. Bank Syariah Indonesia berdiri pada 1 Februari 2022 sebagai hasil penggabungan atau merger dari Bank Rakyat Indonesia Syariah, kemudian Bank Syariah Mandiri, dan Bank Negara Indonesia Syariah atau BNI Syariah. Dengan pendirian BSI ini secara legal didukung oleh izin-izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Penggabungan menyatukan kelebihan dari 3 bank syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk Mandiri, BNI atau BRI, serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah ini didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga bank syariah ini merupakan ikhtiar untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Nah, keberadaan Bank Syariah Indonesia ini juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern dan universal. Kemudian selanjutnya ada aktivitas magang. Selama magang di Bank Syariah Indonesia BSI KCP Majalengka Kadipaten, penulis juga mempelajari tentang berbagai aspek operasional, yaitu administrasi dan layanan Bank Syariah Indonesia. Kemudian selama proses kegiatan magang, penulis juga berkontribusi penuh dalam kegiatan pemasaran produk-produk BSI, seperti prosedur pembiayaan dan berbagai sistem keuangan syariah. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah untuk menggunakan program cicilan emas. Dalam memasarkan produknya, BSI KCP Majalengka Kadipaten ini menerapkan strategi pemasaran yang sama kepada semua umat baik, yaitu muslim maupun non-muslim. Minat nasabah untuk menggunakan program cicilan emas sebagai alternatif investasi di Bank Syariah Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama itu ada harga emas, yang kedua bagi hasil, yang ketiga kepuasan pelanggan, yang keempat itu pemahaman syariah, kemudian promosi dan edukasi, keuntungan investasi, dan yang terakhir itu risiko dan keamanan. Kemudian pembahasan yang kedua tentang bank mengelola risiko yang terkait dengan program cicilan emas, terutama risiko yang berkaitan dengan fluktuasi harga emas dan risiko kredit. Di sini Bank Syariah Indonesia itu seperti bank-bank lainnya memiliki berbagai strategi dan prosedur untuk mengelola risiko yang terkait dengan program cicilan emas, terutama risiko yang berkaitan dengan fluktuasi harga emas dan risiko kredit. Bank Syariah Indonesia dan bank-bank lainnya juga harus
selalu berupaya untuk mengelola risiko dengan bijak untuk memastikan keberlanjutan program cicilan emas dan menjaga stabilitas keuangan mereka. Ini juga melibatkan perpaduan antara manajemen risiko yang baik dan pemberian layanan yang memenuhi kebutuhan nasabah dengan baik. Selanjutnya ada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang sistem dan prosedur produk cicilan emas. Adapun prosedur produk cicilan emas BSI yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Kadipaten adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada prosedur permohonan nasabah. Nah, dalam hal ini nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan cicilan emas harus datang ke kantor dan bertemu langsung oleh petugas yang diwajibkan melaksanakan kegiatan mengenai fitur-fitur dan karakteristik produk secara lisan dan tulisan. Kemudian yang kedua ada prosedur pelunasan cicilan emas. Nah, dalam hal ini seminggu sebelum tanggal angsuran selesai, pihak pengelola menghubungi nasabah untuk mengingatkan bahwa angsuran sudah selesai dan pihak pengelola memberi penawaran kepada nasabah terhadap emas tersebut apakah akan diambil atau digadaikan. Selanjutnya ada kesimpulan. Penulis menyimpulkan dengan pelaksanaan magang ini di PT Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Kadipaten dapat mengetahui lebih dengan mengenai strategi komunikasi pemasaran produk Bank Syariah Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah untuk menggunakan program cicilan emas sebagai alternatif investasi dan dampak terhadap kondisi finansial nasabah dalam memasarkan produknya. BSI KCP Majalengka Kadipaten ini juga menerapkan strategi pemasaran yang sama kepada umat baik sesama muslim maupun non-muslim. Promosi dan edukasi yang dilakukan oleh BSI untuk menjelaskan manfaat program cicilan emas dan cara kerja dapat mempengaruhi minat nasabah. Dengan hal ini juga menjadi efektif dan informasi yang lebih jelas tentang manfaat program cicilan emas dapat membantu meningkatkan minat bakat masyarakat. Kemudian ada saran, sebagaimana harapan bersama, melalui kegiatan magang ini diharapkan mahasiswa mampu menerima ilmu-ilmu yang didapat, mampu beradaptasi secara bersaing dengan dunia kerja yang sesungguhnya. Dalam hal ini juga semua pihak yang terkait harus dapat memberikan saran dan kontribusi demi tercapainya tujuan. Mahasiswa di dalam melakukan magang yang akhirnya mewujudkan sumber daya yang handal, siap bekerja dan bersaing dalam menghadapi era pasar bebas saat ini. Dan yang terakhir ada refleksi diri. Selama kurun waktu kurang lebih 3 bulan menjalani kegiatan magang, banyak sekali pengalaman yang didapat oleh penulis yang tidak didapat selama di perkuliahan. Kegiatan magang ini membantu penulis dalam hal kecermatan, ketelitian, dan rasa tanggung jawab. Selama menjalani magang di Bank Syariah Indonesia KCP Majalengka Kadipaten, penulis telah mengalami banyak pembelajaran dan pengalaman berharga yang telah memperkaya pengetahuan dan keterampilan saya dalam bidang manajemen dan profesional dalam hal kerja. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.